Ya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang ekstraksi ekstraksi ciri atau fitur dari eh, citra atau video. Ya. Jadi ekstraksi citra, ekstraksi ciri atau fitur ini sangat kita butuhkan, ya. Sangat kita butuhkan pada proses identifikasi atau proses pengenalan pola. Jadi sangat sangat dibutuhkan. Nah, pada materi ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengenalan pola berdasarkan pendekatan statistikal atau ciri atau fitur. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan, ya. Kemudian mahasiswa mampu mengekstrak atau ciri informasi dari objek di dalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan objek yang lain. Nah, kalau di sini ada kata mampu, berarti kalian harus bisa mencari, ya, mencari atau mengekstrak ciri atau informasi dari objek yang ada di dalam citra atau gambar, gitu ya. Baik itu video maupun gambar. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan proses penentuan objek atau deskriptor, penentuan objek deskriptor atau properti melalui variansi ekstraksi ciri bentuk, ciri tekstur, ciri topologi, dan ciri lainnya yang relevan. Jadi nanti saya akan jelaskan, biasanya suatu citra atau video itu harus melalui proses ekstraksi, gitu ya. Nah, jadi ekstraksi ciri citra ini merupakan tahapan mengekstrak, ya, ciri atau informasi dari objek di dalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan objek lainnya. Nah, kemudian apa gunanya melakukan ekstraksi, gitu ya. Nah, di sini digarisbawahi bahwa ciri yang telah diekstrak kemudian digunakan sebagai parameter. Ya, sekali lagi, digunakan sebagai parameter atau nilai masukan untuk membedakan antara objek yang satu dengan lainnya pada tahap identifikasi atau klasifikasi. Jadi, tanpa ada ekstraksi ciri atau fitur ini, kalian akan sulit menentukan pada proses identifikasi atau klasifikasi. Makanya, kalau suatu sistem, ya, yang akan digunakan untuk pengolahan pola harus ada ekstraksi citranya. Nah, biasanya ciri-ciri apa saja bisa dilakukan ekstraksi. Jadi ciri yang umum diekstrak itu apa saja? Misalkan bentuk, ya. Ini dari ekstraksi dari ciri bentuk. Nah, di sini saya memberikan contoh ini, ya. Ini contoh. Ekstraksi bentuk itu banyak sebenarnya rumus-rumus yang bisa digunakan. Ya. Saya coba memberikan kalau mengekstraksi bentuk itu menggunakan SN3
eccentricity. Ya. Nah, di sini parameter yang digunakan kan ini. Jadi yang digunakan adalah parameternya namanya eccentricity. Nah, ini nanti merupakan nilai perbandingan antara jarak posisi elips minor dengan posisi elips mayor. Nah, yang mana posisi elips mayor atau posisi elips minor ini nanti akan ada contoh berikutnya ya. Nah, eccentricity ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Nah, objek yang berbentuk memanjang mendekati garis lurus, nilai eccentricity-nya adalah angka 1. Sedangkan objek yang bentuk bulat atau lingkaran, nilai eccentricity-nya adalah mendekati 0. Nah, pada implementasinya, nah ini ada rumusan gitu ya. Nah, ini ada rumus. Nah, misalkan kita menentukan eccentricity-nya. Nah, ada yang menuliskan hanya B per A, misalkan itu. Ada yang menuliskan ini, ada yang seperti ini. Ini tergantung daripada yang diinginkan oleh peneliti. Ya. Nah, bisa juga diturunkan. Ini rumusnya, ini kan rumus istilahnya ini, rumus ini kan rumus yang masih baku gitu ya. Di mana A itu adalah mayor aksis, ini A-nya gitu ya. Ini A, kemudian ini B gitu ya. Nah, ini B, B-nya berapa, ini A-nya berapa. Nah, sehingga kita bisa mencari eccentricity-nya. Nah, ini tidak hanya eccentricity aja yang yang kita cari fitur-fiturnya. Mungkin yang lain, mungkin diameternya. Kalau hanya seperti ini satu, kan nanti untuk proses identifikasinya agak sulit, gitu ya. Nah, selanjutnya ini contoh ya dalam bentuk. Kemarin sebenarnya sudah saya berikan ya contoh ini. Nah, ini adalah proses untuk menentukan morfologi. Morfologi itu adalah bentuk daripada sperma. Apakah itu spermanya normal ataupun abnormal. Nah, ternyata di proses ini ada yang namanya proses untuk ekstraksi fitur. Ya. Ini ada proses untuk ekstraksi fitur. Ya. Nah, sebelum ekstraksi fitur, ini ada namanya preprocessing. Ini adalah akuisisi data, ini akuisisi datanya, ini adalah proses preprocessing-nya. Nah, di sini proses preprocessing ini kalian sudah mendapatkan ya, sudah dapat di mata kuliah pengolahan citra. Saya tidak akan mengulang lagi bagaimana proses Otsu threshold itu seperti apa, operasi morfologi itu seperti apa, ya, segmentasi itu seperti apa. Kalian sudah dapatkan di mata kuliah pengolahan citra. Nah, kita akan bahas di sininya. Kita akan bahas di sininya ekstraksi fitur, lalu selanjutnya adalah identifikasi. Ya, ini ada identifikasi atau klasifikasi. Sebelum masuk ini yang penting dulu. Ya, ini yang penting. Yang paling penting adalah ini. Ya. Kalau ingin membuat suatu sistem yang bisa mendeteksi
abnormalitas daripada morfologi sperma, ya, kita harus keluarkan fitur-fiturnya dulu untuk kita identifikasi. Ya. Misalkan di sini saya mencoba untuk mengeluarkan fitur areanya berapa dengan rumusan seperti ini. Ya. Saya mendapat rumus seperti ini. Ya. Ada eccentricity, ada ECD. Ya. Nah, ini fitur-fitur ini akan saya keluarkan untuk menentukan apakah di situ apa namanya normal apa tidak normal. Nah, kemudian di identifikasi ini, nah, untuk identifikasi, klasifikasi, itu kalian bisa gunakan metode-metode tertentu. Kalau ini saya coba membandingkan antara metode SPM dengan metode KNN. Nah, kemudian baru menghasilkan proses identifikasi. Nah, yang terpenting adalah di sini, ekstraksi fitur ini. Ya, ini proses grouping-nya misalkan tadi ada rumus tadi itu ya. Ini mencari areanya, rumusnya area PR kuadrat. Untuk eccentricity-nya di sini hanya mencari mayor dan minornya. Kemudian ekuivalen sirkular diameternya menggunakan rumusan seperti ini. Nah, ini untuk mengeluarkan fitur yang akan kita identifikasi. Nah, ini adalah setelah melalui proses tadi, ya, ada pre-processing, ada di situ ada penentuan apa namanya itu morfologi, dilasi, ya, ada macam-macam lah di sini. Ya. Nah, kemudian saya ingin mencari fiturnya, maka saya keluarkan satu persatu. Ini saya bawa di sini, ini saya bawa ini, kemudian kita dan seterusnya, misalkan ini. Terus dari persatu ini saya cek areanya berapa, ini eccentricity-nya berapa, ECD-nya itu berapa, gitu ya. Ini cari setiap ini, dicari ya. Nah, kemudian, maka saya keluarlah ininya, objek sperma ke-1 ternyata areanya sekian, eccentricity-nya sekian, ECD-nya sekian. Maka ini adalah datanya data yang valid. Kemudian ini yang tidak valid dan seterusnya, mendapatkan data-data seperti ini. Nah, fitur-fitur inilah yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi daripada bentuk. Kemudian ada juga parameter lain yang bisa membedakan bentuk, yaitu dengan menggunakan metrik, namanya metrik. Metrik dengan itu hampir sama ya. Ya, metrik merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling objek. Metrik memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Objek yang berbentuk memanjang atau mendekati bentuk garis lurus, nilai metriknya mendekati angka 0. Sedang objek yang berbentuk lingkaran atau bulat, nilai metriknya mendekati 1. Nah, perhitungan metrik diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah kalau kita mencari memunculkan fitur-fitur yang dalam bentuk
mencari ini apakah ini bentuk bulat atau yang lainnya. Nah, kemudian kalau berdasarkan ukuran, bisa ukuran objek satu dengan objek lainnya dapat menggunakan parameter luas dan keliling. Luas merupakan banyaknya piksel yang menyusun suatu objek, sedangkan keliling merupakan banyak piksel yang mengelilingi suatu objek. Jadi ini berdasarkan ukuran. Contohnya ini. Nah, apel misalkannya. Suatu apel itu bisa dikatakan itu apel kecil, kemudian ada apel sedang dan apel besar. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan bahwa itu apelnya kecil, apelnya sedang, dan apelnya besar? Nah, kalau secara penglihatan mata, kita bisa melihat, oh kita bisa membandingkan, oh ini ternyata apelnya sekian, ini akhirnya lebih besar. Nah, ini kan secara kasat mata kita bisa menentukan bahwa apel-apel itu. Nah, seberapa yang dikatakan kecil, seberapa dikatakan medium, seberapa besar dikatakan large, gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita ingin mencari nilai daripada mata uang ini. Apakah ini nantinya mengidentifikasi apakah itu mata uang uang seribuan, 500-an, apa 25 apa 25 rupiahan gitu. Misalkan ini misalkan. Nah, di sini menghitung center weight, luas, dan keliling objek dalam suatu citra grisil. Nah, center weight merupakan koordinat di tengah dari suatu objek. Luas merupakan banyaknya piksel yang menyusun suatu objek, sedangkan keliling merupakan banyak piksel yang berada pada bundari objek. Nah, hasil perhitungan geometri tersebut dapat digunakan sebagai ciri. Nah, ini kalau dari ukuran ya. Nah, pertama kita tampilkan dulu. Misalkan kita foto uang-uang ini, ya, menampilkan citra grayscale-nya, kemudian mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner. Ini tentunya kalian sudah sudah mengerti ya bagaimana mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner. Ya. Nah, ini proses ya, proses. Di pengenalan pola tidak memperkenalkan proses ini ya. Tapi kalian harus bisa melakukan proses pengkonversian dari grayscale menjadi citra biner. Kemudian melakukan operasi morfologi atau filling holes. Operasi morfologi ini juga macam-macam bentuknya. Operasi morfologi ini ada proses dilasi ya, proses dilasi, proses macam-macam. Ya. Nanti kalian bisa lihat kembali ya. Nah, kemudian dari proses ini menentukan morfologi ya, ini kita bersihkan ya, dari dari sisa-sisa ini gitu ya, proses dilasi dengan ya, nah, sehingga dapatnya filling hole seperti ini. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah menentukan center weight dan bundary objek. Nah, ini ya, ini juga sudah diajarkan ya. Nah, bagaimana menentukan boundary ini ya. Nah, apa namanya batasannya? Ya, batasannya ini seperti apa?
dan menentukan titik senternya daripada uang-uang yang kita akan cari ini. Ya, kita menentukan sentroidnya. Nah, ini kita bukan menentukan sendiri menggambar begini ya, tapi kan dengan Python atau MATLAB kan bisa kita tentukan sentroidnya seperti apa. Nah, kemudian menampilkan koordinat sentroid masing-masing objek. Nah, ini koordinatnya, ini di sini, ini sekian, X-nya berapa, Y-nya berapa, di titik berapa, gitu ya. Nah, kemudian labeli. Nah, kita sudah tahu labelnya, baru kita labeli. Oh, ini label 1, 2, 3. Nah, kalau bendanya diam atau dalam bentuk gambar, enak kita menentukan atau melabeli objek. Tapi kalau bendanya yang bergerak itu agak sulit, ya, agak sulit. Tapi masih bisa kita berikan label. Nah, kemudian menghitung luas masing-masing objek atau area. Nah, ini kita cari areanya, ya. Luasnya seberapa? Ini luasnya sekian, ini luasnya sekian. Yang ini luasnya sekian, ini sekian, 25, 25, 25, 25 gitu ya. Ini ada 26, 26, 26, ini 27. Mungkin ini bisa dikategorikan ya. Ada 3 kategori. Nah, kemudian kita menghitung keliling masing-masing objek. Nah, menghitung keliling masing-masing objek. Dan terakhir adalah menampilkan semua hasil perhitungan. Nah, ini yang disebut dengan, yang inilah disebut dengan, ini disebut dengan fitur. Ya, fitur-fitur ini. Coba lihat fiturnya yang ini, areanya berapa, ini areanya berapa, ini areanya berapa, ini kan sama. Ini juga sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini dengan ini. Jadi dari sini bisa dicari fitur-fiturnya. Nah, fitur-fitur ini digunakan nanti untuk untuk proses identifikasi atau klasifikasi. Nah, kemudian ciri ekstraksi ciri dalam bentuk geometri, ya. Misalkan ciri geometri didasarkan pada hubungan antar 2 titik garis, ya. Kan menggunakan persamaan ini, ya, Euclidean atau Minkowski, ya, atau yang lainnya. Nah, seperti contoh gini, geometri itu, contohnya gini. Misalkan ini. Nah, ini dengan ini. Mencari jarak antara 2 objek. Nah, ini bisa digunakan untuk nanti mencari fitur daripada muka. Ya. Jadi tidak semua misalkan si A, jarak mata antara mata dengan mata, titik mata dengan mata itu berapa? Si B mendekati berapa? Si C mendekati berapa? Nanti bisa dihitung. Ya, kalau ini kan hitungannya hitungan yang sudah ditentukan. Nah, sehingga di sini bisa kita hitung antar titik ini. Nah, ini juga bisa untuk memunculkan fitur-fitur yang akan kita identifikasi atau klasifikasi. Kemudian berdasarkan tekstur. Nah, jadi tekstur objek satu dengan objek yang lainnya menggunakan ciri statistik. Nah, ini. Ya. Jadi
Oh iya, sing bonceng lanang. Coba arek pulang mana mencuk. Ono nyetir ku arek cilik nyel, Cuk. Kenapa enggak gini? Coba. Oh, coba. Arek ode arek benjang. Mau nyetir Cuk arek cilik nyel. Jadi ciri statistik menggunakan orde pertama dan statistik orde kedua. Nah, ciri orde pertama didasarkan pada karakteristik histogram citra. Ya, ciri orde pertama umumnya digunakan membedakan tekstur makrostruktur, ya, perulangan pola lokal dan secara periodik. Ya. Nah, ini bisa ciri-cirinya bisa kita lihat dari sini. Ciri orde pertama antara lain ada minnya, ada variannya, ada skewness-nya, ada kurtosisnya, ada entropi. Ciri orde kedua bisa dibedakan dengan pola lokal dan perulangan yang begitu jelas. Antara lain ini ya. Nah, ini fitur-fitur ini yang kita cari. Fitur-fitur kita ini yang kita cari di dalam menentukan ekstraksi tekstur. Nah, kemudian ekstraksi warna. Untuk membedakan suatu objek warna ini ya, menggunakan nilai Q yang merupakan representasi dari cahaya, tampak, merah, hingga nah ini. Ya. Nah, jadi inilah fitur-fitur yang bisa kita munculkan RGB-nya ya, red, green, blue-nya itu nanti berapa. Nah, dari fitur-fitur ini, nah ini yang kita bisa lakukan identifikasi atau kita lakukan klasifikasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah ekstraksi ciri citra merupakan tahapan penting dalam bidang computer vision, ya, pengolahan citra dan pengolahan pola. Nah, jadi citra ini kalian sudah dapat ya, citra ini pengenalan pola ya, sudah dapat. Ini baru ini sudah dapat, hanya sebagai pendukungnya aja nanti. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ciri yang tepat yang akan digunakan sebagai masukan pada tahap klasifikasi citra. Antara lain ini. Kalau secara visual atau penglihatan manusia, ciri apakah yang bisa membedakan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya? Ya, jadi begini. Ini saya punya buah mangga gitu ya. Kalau secara secara penglihatan manusia, saya tahu kalau ini adalah mangganya mangga apel misalkan gitu ya. Dengan ciri apa? Oh, buahnya bulat gini ya. Buahnya bulat seperti ini. Daunnya panjang. Daunnya panjang-panjang seperti ini. Nah, jika ada manusia bisa membedakan buah ini adalah buah apel, buah mangga apel gitu ya, maka kalian kalau membuat suatu sistemnya pasti bisa membedakan ini. Gitu. Ya. Nah. Kemudian domain apakah yang kita gunakan untuk mengekstrak ciri tersebut? Nah, sekarang kembali lagi ke ini mangga ini. Sekarang yang untuk mengekstraksi ini apanya gitu? Daunnya dalam bentuk yang di ini apanya? Bentuknya, warnanya. Demikian juga ini buahnya ini yang kita ekstrak cirinya apa? Oh, harus lonjong bentuknya, warnanya, atau tangkainya kan gitu. Nah, jadi ini ada domain spasial dan ada domain frekuensi. Apa yang kita bisa gunakan untuk ini? Misalkan lagi
Sekarang ada gamelan. Gamelan ini adalah suara suling, suara kendang, atau suara apa. Nah, itu berdasarkan domain frekuensi. Ya. Kemudian parameter apa saja kan akan dipilih mewakili ciri tersebut. Nah, ini nanti kalian kalau membuat suatu sistem, ya, parameter apa saja yang akan dipilih mewakili ciri tersebut. Sekali lagi, ini saya punya apel, buah apel. Ya. Saya punya buah apel. Nah, buah mangga. Nah, kalau saya gunakan parameter apa saja untuk mencirikan apel mangga ini, maka saya tidak ngambil banyak-banyak. Buahnya bulat, warnanya kalau matang warnanya merah dengan hijau. Nah, saya ambil dua itu aja sebagai parameter yang akan mewakili ciri-ciri tersebut. Buahnya bulat, tidak lonjong gitu ya. Nah, tidak berdasarkan daun. Kalau berdasarkan daun, berdasarkan tangkai, berdasarkan warna, berbentuk, wah itu boleh saja diambil seperti itu, tapi nanti seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, sama ciri lain apakah yang bisa kita kombinasikan. Sebagai contoh, ya, apabila kita ingin merancang sebuah sistem atau pengenalan wajah atau face recognition manusia, maka yang muncul pertanyaan, ciri apakah yang membedakan antara wajah satu dengan wajah yang lainnya? Coba kita lihat. Di sini ada fotonya Aditya, fotonya Deva, ada fotonya Aryo. Ya. Terlihat di sini ada fotonya Taufik, ya. Ada Taufik, fotonya Joni, ada fotonya Putu. Nah, bagaimana kita mengenali bahwa itu adalah Deva, itu adalah Putu, itu adalah Taufik, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil untuk mencirikan kalau kita tahu bahwa oh itu Putu, bahwa itu adalah Taufik, bahwa itu adalah Deva. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian bisa dapat, bisa ambil dari situ pencirian itu? Silakan. Mungkin ada yang mau menjawab? Izin menjawab Bapak. Oke. Ya, silakan. Mungkin yang bisa saya tangkap dari itu Bapak, mungkin dari bentuk rambut atau bisa juga dari bentuk matanya Bapak. Ya, bisa jadi. Terus? Nah, jadi tidak mungkin ya kita menggunakan ciri-ciri bahwa jumlah mata itu jumlah mata itu ada 2, jumlah telinga, jumlah hidung, ya, karena organ-organ sama semua gitu ya. Nah, yang bisa kita cirikan adalah misalkan tadi mata, misalkan ada matanya, kemudian jarak antara mata satu dengan mata yang lainnya. Nah, itu bisa dihitung dengan fitur jarak, gitu ya. Kemudian antara mata kanan dan mata kiri dengan hidung. Nah, kemudian jarak mata kanan dengan mulut, jarak antara hidung dengan mulut. Nah, itu semua itu adalah namanya geometri tadi kan ya, geometri. Jadi menghitung jarak-jarak ya, jarak antara satu mata dengan organ yang lainnya. Kemudian bisa dari kulit, ya, warna kulit. Kemudian bisa dari tekstur wajah.
tekstur wajahnya, bentuk alisnya tebel, ada yang tipis gitu ya. Nah, jadi banyak kita bisa ambil untuk ekstraksi fitur. Ya, banyak kita bisa ambil untuk ekstraksi fiturnya, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara fitur-fitur yang kita sudah dapatkan itu. Fitur apa yang kita harus ambil untuk atau kita memilih kombinasi tersebut gitu ya. Kira-kira apakah pengenalan wajah yang baik itu proses pengenalannya mengambil jumlah ciri seminimal mungkin atau mengambil ciri sebanyak mungkin. Nah, untuk mendapatkan akurasi yang tinggi ya, nah, kira-kira itu ngambil ciri seminimal mungkin atau mengambil ciri yang maksimal. Kira-kira seperti apa? Mengambil ciri yang maksimal, Pak. Ya, kenapa? Alasannya apa? Karena semakin banyak ciri itu semakin tinggi untuk akurasinya ya, dekat akurasinya. Kalau misal cuma satu, misal cuma jarak mata, nanti kan ya juga akurasinya cuma dari itu aja. Kan bisa aja dari satu wajah ke wajah lain atau wajah yang lain itu jaraknya mungkin sama gitu matanya. Jadi akurasinya tidak terlalu akurat kalau hanya menggunakan satu. Namun jika banyak nanti banyak parameternya, jadi perbedaan akurasinya bisa diketahui lebih baik. Nah, itulah makanya kita perlu tahu. Kita perlu tahu kira-kira kita akan mengkombinasikan apa saja, gitu ya. Nah, yang artinya yang kita butuhkan kan kita fitur yang kita ambil itu seminimal mungkin, tetapi menghasilkan kita ambil fitur seminimal mungkin, tetapi menghasilkan akurasi yang tinggi di dalam proses identifikasi ataupun klasifikasi. Nah, jadi kenapa seminim mungkin? Nah, karena ini terkait dengan proses komputasi. Ya. Semakin banyak fitur yang kita ambil, maka akan semakin lama proses komputasi yang akan dilakukan. Nah, saya lagi penelitian, kalau ada yang mau bergabung, monggo. Seperti apa yang saya katakan kemarin, saya ingin membuat suatu absen atau deteksi wajah seseorang dengan kamera, di mana kamera itu akan tersambung. Nah, akan tersambung dengan server gitu ya, akan tersambung dengan server, kemudian bisa mendeteksi orang di dalam ruangan itu. Ruangan. Nah, karena ini adalah secara real time, maka fitur yang diambil itu akan jangan terlalu banyak fiturnya. Kita ambil seminimal mungkin, tapi hasil identifikasinya nanti hasil menghasilkan akurasi yang tinggi gitu ya. Nah, jadi itu kan terkait juga dengan
akan terkait juga dengan proses identifikasi gitu ya. Nah, untuk sebentar. Nah, ini saya sudah menyediakan tugas buat kalian untuk contohnya ini. Kelihatan ya? Kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ekstraksi fitur warna ya, tekstur dan bentuk ya. Ya, ini adalah mencari paper. Ini adalah mencari fitur warna, tekstur dan bentuk ya, dengan metode untuk ini clustering. Ya. Nah, di sini ada ya bagaimana melakukan suatu proses, kemudian apa saja apa Pak, itu nggak kelihatan Pak screen-nya Pak. nggak kelihatan ya? Bentar. Contoh lainnya misalkan ini. Nah, ini Ya adalah Pak. mengekstraksi fitur songket, ya jenis songket. Nah, kira-kira apa yang bisa diekstrak untuk menentukan bahwa ini ada kain, beberapa bentuk kain, ya ini kertas canden apa, ini bugong apa namanya ya, bugong tawon atau apa gitu ya. Nah, ini ingin dibedakan, ya, ingin dibedakan, diklasifikasi. Oh, bahwa ini adalah jenis songket ini songket sekian, oke, songket apa. Nah, ini diberikan proses. Ya. Nah, ekstraksi fiturnya itu ada di sini. Dia menggunakan gray level coherent metric atau GLCM. Jadi apa saja dia lakukan di sini. Dia mengekstraksi fitur-fiturnya. Nah, jadi mengekstraksi fitur-fiturnya seperti apa. Kemudian contoh yang lain, ini. Misalkan ini ada ya analisis tekstur dan ekstraksi fitur warna untuk klasifikasi apel. Nah, ini coba kalian lihat bagaimana mereka melakukan ekstraksi fitur. Apa saja fitur-fitur yang akan dicari. Nah, ya.
Nah, kemudian sebentar, saya ini dulu ya. Mana ya tadi? Nah, ini kalian bisa download ya. Nah, kalian bisa download di situ, ada berapa itu? Ini ada tugasnya, tugas 1, A, B, C, D, E, F, G, A. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ini ya. Sudah saya sediakan di sini. Silakan masing-masing kelompok sesuai urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi melakukan identifikasi terhadap paper ini. Nah, isinya harus apa? Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan kalian harus membuat PPT, gitu ya. Kalian membuat PPT, ya. Kalian membuat PPT di situ. Nah, di mana PPT-nya nanti isinya adalah judul, ya, 1, judulnya itu judul paper yang kalian ini ya. Kemudian 2, akuisisi datanya apa saja. Nah, akuisisi data ini adalah isinya itu data yang akan data-datanya ya, data-data yang akan diproses nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga, proses pre-processingnya seperti apa? Processingnya seperti apa ya? Proses pre-processingnya seperti apa? Kemudian ekstraksi fiturnya seperti apa? Fiturnya, ya. Kemudian yang kelima adalah algoritma yang digunakan untuk klasifikasi. Algoritma yang digunakan untuk identifikasi atau klasifikasi. Itu tugas kalian untuk minggu depan. Silakan itunya di-download sesuai dengan daftar kelompok yang sudah ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang di Google Drive tadi kan ada 8 paper ya, Pak? Ya. Ini kita di kelas kami ini kelompoknya ada 15. Apakah nanti setelah urutan 8 ini untuk yang kelompok 9 ini mengambil paper yang di nomor 1 lagi atau bagaimana, Pak? Itu kan ada A, B, C ya.
C sampai dengan H kalau nggak salah. Nah, berarti ini kan 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8, kemudian 9, 10 gitu ya. Kelompok 9 sampai 10, mulai dari A, B, C sampai 9 sampai 16 ya. Nah, itu bisa ngambil A, B, C gitu lagi, kembali ke A gitu ya. Atau yang 9 sampai 16 ini mencari yang lainnya, nggak masalah. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini semester 5 semua ya? Iya, Bapak. Mungkin ada yang mau mempersiapkan untuk tugas akhir, monggo ikut saya. Di Japri ya. Ya, saya kira itu kalau memang nggak ada ditanyakan. Ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bapak. Yang lainnya? Ya, ini saya cek absennya dulu ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Kemarin saya pernah sempat baca-baca, itu salah satu untuk ekstraksi fitur itu kan menggunakan metode Censure. Itu kan mencari nilai ekstremanya. Nilai ekstrema dari gambar itu apa, Pak? ya gimana? Nilai ekstrema itu apa, Pak? Kan ada yang salah satu fitur untuk ekstraksi gambar itu mencari nilai ekstrema dari gambarnya. Ekstrem. Nilai ekstrema maksudnya yang digambar ya, Mas? Iya, Pak, benar. Yang digambar. Coba ada nggak ininya? Bisa ditampilkan nggak? Maksud saya gini, nilai ekstrema itu saya belum pernah dengar sih ya. Kemungkinan ya
di dalam proses melakukan ekstraksi fitur, ya, dalam proses proses ekstraksi fitur. Di sini itu ada proses sebelum ekstraksi fitur, tadi saya berikan contoh itu, sebelum ekstraksi fitur kan ada proses preprocessing. Ya. Nah, di dalam proses preprocessing itu, misalkan kita di situ ada yang menggunakan seperti ini contohnya ya. Sebentar. Orang-orang Oh, tak mau letak oh, dia. salah itu. Ini juga sembarang nih. Pak ya, Pak bawa ke sana. Mari kita. Oke. Ini enggak mau. Menurut full keluar. Boleh ya. Nah, ini ya, pada proses pengolahan suatu citra, udah ngambil citra nggak, Mas? Sudah, Pak, sedang ngambil. Ya, nah, kalau sudah ngambil citra kan di sini ada proses ada low level processing, ada bentar. Nah, ini aduh. Kelihatan. Di sini ada yang kuning, low level processing, high level processing. Ya. Nah, kemudian ada proses di sini. Jadi yang dikatakan sebagai apa tadi, Mas? Nilai ekstrema, Pak. Nilai ekstrema. Ya. Benar, Pak. Nilai ekstrema itu bisa jadi pada proses preprocessing-nya ini untuk akan diproses di dalam ekstraksi fitur. Atau saya juga curiga kalau nilai ekstrema ini adalah nilai yang akan diekstrak. Salah satu nilai hasil nilai ekstrak gambar untuk nantinya digunakan untuk proses identifikasi dan proses klasifikasi atau proses klasifikasi. Nah, jadi kemungkinan saya bisa mengatakan bahwa proses nilai ekstrema itu adalah nilai yang dihasilkan pada proses preprocessing, baik itu melalui nanti ada segmentasi, kemudian ada proses morfologi, proses dan lainnya. Nah, di situ ada nanti ada nilai, bisa jadi nilai itu adalah nilai yang dikatakan yaitu nilai ekstrema, atau ya saya juga belum berani mengatakan bahwa oh nilai ekstrema itu adalah nilai ini gitu ya, atau nilai hasil dari ekstraksi fitur ini yang digunakan untuk proses identifikasi atau klasifikasi. Nah, seperti itu, Mas ya. Baik, Pak. Ini saya punya ini ya, pengantar pengolahan citra. Mungkin kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Kembali merefresh dari proses dari awal sampai akhir. Ya.
Ini ada beberapa ya. Saya di apa namanya di Google Drive sudah memberikan juga morfologi, proses morfologi itu seperti apa gitu ya. Masih ingat nggak morfologi? Konsep morfologi. Masih ingat nggak proses morfologi? Masih, Pak. Apa itu proses morfologi? Proses kayak pengenalan bentuknya itu, Pak. Ya, itu ada apa aja proses morfologi itu? Kalau ada apa aja belum saya refresh, Pak. Ya, jadi bentar. Ini saya sediakan ya di situ. Ya, proses morfologi matematis. Ini jadi untuk perbedaan antara proses citra dengan morfologis dan proses biasa. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa baca-baca lebih lanjut ya, bagaimana proses morfologi itu ya, melibatkan elemen apa saja ya, beberapa proses operasi morfologi. Ini ada proses dilasi, erosi, opening, closing, thinning, shrinking, pruning ya. Pernah tahu kan ini ya, proses dilasi, erosi ya. Pernah, Pak. Dilasi erosi pernah. Nah, ini kan nanti digunakan untuk yang contoh tadi yang ada uang yang saya buat bulat-bulat itu ya. Nah, itu kan ada proses dilasi dan erosi itu. Mana yang titik-titik yang dinolkan dan bagaimana titik-titik yang dijadikan di satu diberi angka 1 dan 0 kan gitu pada intinya ya. Nah, dilasi dan erosi kan kalau dilasi ini ya ada plusnya itu ya, kalau erosi ini terus seperti itu ya. Hah? Ya, masih 2 aja. Ya, sudah saya siapkan juga di Google Drive ya. Tadi baca-baca proses citra itu seperti apa, morfologi itu seperti apa, karena pasti terpakai. Kalau kalian nanti tugas akhirnya membuat suatu ke arah SCR ya gitu ya, sistem cerdas, pasti dipakai itu, nggak mungkin tidak. Ya, memang dasarnya adalah hanya itu saja untuk apa namanya. Ya, jadi apa dasarnya cuma itu saja ya. Nanti saya kirimlah ke Google Drive. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang sudah pernah nyoba Python atau MATLAB? Python udah, Pak. Python ya. Tapi kayaknya teman-teman ada yang pakai udah nyoba MATLAB juga, Pak. Ya. Kalau ada yang bisa Python, ayo dengan saya membuat penelitian gitu ya. Penelitian. Bentar. Ya, saya kira itu dulu ya. Ini saya
Ya, saya kira itu aja dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, nanti semua ada di Google Drive. Nanti saya berikan linknya untuk materi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang juga, Pak.